Selamat malam. Ini adalah video part ketiga ya. Kita mode cepat-cepat, dan cepat, dan cepat, dan cepat. Oke, soal nomor tiga kita yaitu membuat semacam deret faktorial. Ya, kayak gimana contohnya? Contoh ini nih soalnya ya. Nah, ini faktorial dari masing-masing. Misalkan 5 ya, kita n-nya 5, maka dimulai dari satu. Satu faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan 5 faktorial. Jadi dijumlahkan semuanya, oke? Oke, kita langsung saja ke di sini ya, bagian sini. Oke, seperti biasa langsung saja di sini kita masuk ke function rekursif untuk menghitung faktorial n. Faktorial. Kita deklarasikan faktorial sebagai tipe data integer, terus parameternya n, tipe data integer, lalu pernyataan kondisi if n kurang dari atau sama dengan satu, return n dikali faktorial dikali n kurang satu. Ini untuk fungsi rekursif untuk menjumlahkan deret faktorialnya di sini. Jumlah deret tipe data integer, terus parameternya n tipe data integer. If n kurang dari atau sama dengan satu, cetak satu, cetak angka awal deret, return satu. Kemudian integer hasil sama dengan faktorial n ditambah jumlah deret n dikurang satu, cetak tambah, terus faktorial n. Lalu cetak elemen deret berikutnya, return hasil. Lalu ke fungsi main. Untuk integer n sama dengan 5, batas deret sesuai soal sampai 120, cetak eh, hasil deret integer total sama dengan jumlah deret n. Cout cetak sama dengan total n line. Oke, kita langsung saja ya. Saya off cam dulu. Nah, maka program langsung menjalankan seperti ini. Langsung dicetak. Ini satu tambah dua sama dengan. Oke. Oke. Kayak gitu ya kurang lebih. Coba ininya kalau dimatiin coba ya. Diganti. Coba ya. Oh, berhasil. Coba kalau misalkan ya apa terus kayak tadi ya. Oke. Kita langsung saja ya ke langsung saja kita ke sini aja ya. Oke, logika programnya di sini. Logika program ini dirancang untuk menghitung hasil penjumlahan deret yang terbentuk dari nilai faktorial bilangan 1 hingga 5 secara rekursif. Program dimulai dengan mendefinisikan dua buah fungsi rekursif yang saling berkaitan, yaitu fungsi untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan dan fungsi untuk mengakumulasikan seluruh elemen deret tersebut pada fungsi faktorial. Sistem menggunakan kondisi di batas di mana jika angka yang diproses kurang dari atau sama dengan satu, maka fungsi akan mengembalikan nilai satu. Namun jika tidak, fungsi akan mengalihkan angka tersebut dengan memanggil dirinya sendiri untuk angka yang lebih kecil hingga terbentuk hasil perkalian menurun. Sementara itu, fungsi penjumlah deret bekerja dengan cara memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk menjumlahkan hasil faktorial saat ini dengan total dari elemen-elemen sebelumnya. Di dalam fungsi ini juga disisipkan perintah keluaran untuk mencetak angka-angka ke deret ke layar monitor sehingga proses penjumlahan dapat terlihat secara visual. Pada bagian program utama, nilai batas n ditetapkan sebagai sebesar 5. Kemudian program memanggil fungsi penjumlahan deret untuk memulai proses perhitungan dan sinkronisasi data. Setelah seluruh proses rekursi selesai dan mencapai kondisi batas, hasil total penjumlahan dikirim kembali ke program utama untuk ditampilkan sebagai hasil akhir deret yang lengkap. Ini penjelasan programnya. Sebenarnya ke intinya misalkan program dijalankan dengan nilai batas n sama dengan 5. Lalu program memulai eksekusi pada fungsi main.
dan menetapkan nilai n sama dengan 5. Lalu program menampilkan teks hasil deret ke layar monitor, lalu program memanggil fungsi jumlah deret itu 5. Kemudian proses rekursi penjumlahan deret. Langkah 1, jumlah deret 5 memanggil jumlah deret 4 untuk mendapatkan total sebelumnya selalu menghitung faktorial 5, 120. Langkah 2, jumlah deret 4 memanggil jumlah deret 3 lalu menghitung faktorial 4, 2, 4. Langkah 3, jumlah deret 3 memanggil jumlah deret 2 lalu menghitung faktorial 3 dan 6. Lalu langkah 4, jumlah deret 2 memanggil jumlah deret 1 lalu menghitung faktorial 2, 2. Langkah 5, base case jumlah deret 1 mengecek kondisi n kurang dari atau sama dengan 1 karena benar, program mencetak angka 1 ke layar dan mengembalikan nilai 1. Lalu proses akumulasi dan output. Setelah jumlah deret 1 selesai, program kembali ke jumlah deret 2, mencetak tambah 2, dan menjumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu kembali ke jumlah deret 3, mencetakkan tambah 6, dan menjumlahkan 3 tambah 6, 9. Kembali ke jumlah deret 4, mencetak 24, maka 9 ditambah 24, 33. Kembali ke jumlah deret 5, mencetak ditambah 120, dan menjumlahkan 33 ditambah 120, 153. Tahap akhir dimensi fungsi jumlah deret 5 selesai dan mengirimkan nilai 153 ke variabel total. Program mencetak 153 di akhir baris, muncul tampilan lengkap di layar, hasil deret 1 tambah 2 tambah 6 tambah 4, 24 ditambah 120, 153. Program selesai. Oke, ini pseudocode-nya. Lalu, untuk flowchart. Flowchart-nya seperti ini. Ini untuk yang fungsi main. Start, inisialisasi n sama dengan 5, lalu total panggil jumlah deret n, tampilkan total, lalu n. Terus untuk yang function start, jumlah deret n, menyatakan kondisi n sama dengan 0 to 1. Jika iya, cetak 1 dan return 1. Jika tidak, maka hasil sama dengan faktorial n ditambah jumlah deret n kurang 1. Cetak faktorial n, return hasil n function. Oke, demikian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tuhan memberkati. Bye-bye.